Yesus. Dari Getsemani ke Kalvari. Ya, nah, saudaraku, bagian ini terbagi dalam 4 bagian, 4 babak, 4 episode. Ya, saudaraku, dari Getsemani sampai ke Kalvari. Begitu banyak, saudaraku, ayat-ayatnya, namun kita nggak akan mampu mempelajari semua sampai sekecil-kecilnya. Saya akan ambil garis besarnya saja. Ya, sehingga 4 babak atau 4 periode, 4 bagian sengsara Tuhan Yesus ini dapat kita terima sepenuhnya. Haleluya ya. Saudaraku, ayat-ayatnya jelas. Silakan baca nanti sendiri di rumah lengkapnya. Matius 26 36 57, Markus 14 32 sampai 52, Lukas 22 39 sampai 54, dan Yohanes 18 ayat 1 sampai 12. Ya, ada di sini semua. Sayang ada yang sampai di bawah sini lain. Ya. Kalau mau saya bacakan sekali lagi, Matius 26 36 57, Markus 14 32 52, Lukas 22 39 54, dan yang tidak kelihatan adalah Yohanes 18 ayat 1 sampai 12. Oke. Kita mulai yang pertama. Getsemani. Kita mulai yang pertama, Getsemani. Apa yang terjadi di Getsemani? Ya, apa yang terjadi di Getsemani? Kalau mau dipelajari, saudaraku, ada banyak hal yang terjadi, saudaraku. Bahkan kalau mau dihitung, ada 9 peristiwa yang terjadi di Getsemani. Nah, kalau kita belajar ke-9-nya ini selesai sudah. Tapi saya ambil 1 saja. Ya, perhatikan 1 saja. Yaitu, saudaraku, perhatikan Tuhan Yesus bergumul dalam doa. Ini yang perlu diperhatikan. Tuhan Yesus bergumul dalam doa. Luar biasa. Ya, ini 1 saja. Ada 9 peristiwa, saya ambil 1. Yang saya anggap ini sangat penting. Tuhan Yesus bergumul dalam doa. 9 peristiwa. Ya, pelajari sendiri, saudara. Masih banyak yang bisa dipelajari. Silakan. Ya, nah ini ayat-ayatnya di sini. Ya, bergumul dalam doa. Mari, saudaraku, saya bacakan 1 ayat saja di dalam Matius pasal 26. Saya baca mulai ayat 37 bagian B. Maka majulah ia, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, yaitu Tuhan Yesus. Lalu katanya kepada mereka, kepada murid-muridnya yang diajak, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, dan selanjutnya. Tapi kita melihat di sini, Tuhan Yesus tidak berhenti berdoa. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Haleluya. Ya, saudaraku. Bahkan dalam pergumulannya itu dia berkata, Bapak, kalau boleh, biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Terus aku lihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ada pergumulan.
pergumulan antara taat dan tidak taat. Ini pergumulan ya. Seringkali dalam hidup kita kan seperti itu ya. Nurut enggak, taat enggak, ya, saudaraku. Pergumulan. Tetapi apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, saudaraku, satu hal yang luar biasa. Dalam pergumulan itu, Tuhan Yesus sempat berpikir, aku nurut kehendak Bapak enggak ya? Aku ikuti kehendak Bapak enggak ya? Haleluya. Ya, saudaraku. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus mengambil keputusan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau ada pergumulan dalam hidup ini, saudaraku, bilang sama Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi luar biasa. Nah, saudaraku lihat apa yang terjadi. Yang kedua, doa Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya. Tuhan Yesus merasa takut dan gentar. Ada ketakutan, ada kegentaran. Sebab Tuhan Yesus tahu dengan tepat apa yang bakal terjadi. Ini manusiawi. Haleluya. Ada ketakutan, ada kegentaran. So, Tuhan Yesus tahu apa yang bakal terjadi dan yang bakal dialami. Permulaan sengsara Tuhan Yesus adalah di Taman Getsemani. Luar biasa yang terjadi. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi hal ini. Dia tidak menyerah kalah. Jadi lihat apa yang dia lakukan. Tuhan Yesus berdoa sampai mencucurkan darah dan air mata. Artinya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Ini loh, saudaraku lihat, Tuhan Yesus menunjukkan keadaannya yang begitu mengerikan menurut pikiran dia, karena tahu apa yang bakal terjadi. Tuhan Yesus tahu persis. Dia disiksa dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tahu, pada saat itu tahu. Pergumulannya berat. Tapi lihat, saudaraku, dia tidak menyerah. Tapi dia doa terus sampai mencucurkan darah dan air mata. Dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan segenap hati berdoa. Supaya apa? Supaya mampu menghadapi semua ini. Juga dalam hidup kita banyak tantangan dan lain-lain yang kita hadapi dalam hidup ini. Gak kuat, terlalu berat. Gimana? Tidak ada jalan lain. Datang di bawah kaki Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan segenap hati. Ya, penting, saudaraku. Doa dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Sebab dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, Tuhan datang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus dikuatkan sehingga dia mampu menghadapi semua dengan tidak gentar sedikit pun.
Ini di Taman Getsemani, awal sengsara Tuhan Yesus. Dan saudaraku, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Ayo, tidak ada satu manusia pun di dunia yang bisa lepas dari masalah. Semua pasti ada masalah. Hadapi dengan iman, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dan doa mohon kekuatan. Firman Tuhan bilang apa? Aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam Dia, Yesus Tuhan, yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya karena kekuatan yang Tuhan berikan, kita mampu menanggung segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak tantangan, rintangan, godaan, tapi bersama Yesus Tuhan, saudara dan saya adalah pemenang-pemenang. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat maju lebih lanjut. Yang kedua, haleluya. Ya, nah, kita melihat di sini, saudaraku. Yang kedua adalah, silakan slide-nya boleh dipasang. Yang kedua, peristiwa yang terjadi di pengadilan. Haleluya. Ya, saudaraku, pengadilan Tuhan Yesus. Bisa dibaca nanti, silakan dari ayat-ayat tadi. Baca, itu sudah mencakup semua. Ya, saudaraku. Nah, di Taman Getsemani, saudaraku, kita melihat Tuhan Yesus ditangkap. Ya, ada pengkhianat di situ. Namanya. Nah, nanti kuisnya pada keluarga, pasca keluarga, Yudas Iskariot. Tuhan Yesus dikhianati cuma dengan 30 keping perak. Ya, nanti aku tunjukkan siapa Yesus. Ya, orang yang aku cium, tangkap dia. Saudara lihat, dan Yudas datang, dia mencium Tuhan Yesus, langsung Tuhan Yesus ditangkap. Ada peristiwanya di situ, pelajari. Ya, nggak usah kita pelajari, tapi garis besarnya begitu, banyak hal. Karena itu, saudaraku, terkenal istilah ciuman Yudas. Ini ciuman pengkhianat. Pura-pura baik dicium, pengkhianat. Hati-hati. Di dunia banyak yang kayak begini. Hati-hati. Waspada. Ya, saudaraku. Hati-hati. Yudas itu muridnya Tuhan Yesus loh. Tapi pengkhianat. Karena itu kita harus waspada. Nah, ini yang terjadi. Yesus ditangkap. Tapi Tuhan Yesus bilang, tangkap aku. Biarkan murid-muridku pergi. Jangan ganggu mereka. Dan saudara lihat, ini yang terjadi. Haleluya. Ini menunjukkan mutu, kualitas pemimpin yang tidak mau melibatkan orang lain, tapi semua dia tanggung. Ini aku, tangkap aku. Biarkan mereka pergi. Luar biasa bukan? Tapi seringkali kita tidak begitu. Jadi pemimpin pun tidak bertanggung jawab. Malah cari kambing hitam. Menyalahkan orang lain. Ya, ini teladan. Itu peristiwa di Getsemani, saudara. Makanya saja dibilang ada 9 peristiwa. Yang kita pelajari tadi cuma 1 doa. Kita lanjut aja.
Ya, selanjutnya setelah ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan. Nah, saudaraku ya, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengadilan Tuhan Yesus. Ya, saya sebutkan aja beberapa: Hanas, Kayafas, ahli Taurat, tua-tua, penghulu, imam, sidang majelis, Pilatus, dan Herodes. Itu yang terlibat. Ya, saudara perhatikan, yang terlibat orang-orang itu yang saya sebutkan tadi mewakili pemuka agama, Sanhedrin, pemerintah lokal, dan pemerintah Romawi. Semua terlibat di pengadilan Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Ada dua peristiwa penting. Pengadilan. Mestinya orang mendapatkan keadilan di pengadilan. Tapi ternyata pengadilan Tuhan Yesus bukan pengadilan. Ya, saudaraku. Tetapi pengadilan Tuhan Yesus lelucon, sandiwara, sebab sudah diatur, diset. Hasilnya mesti menyalibkan Tuhan Yesus. Ini pengadilan model apa? Ya, saudaraku. Bukan pengadilan ini, ngawur malah. Nah, dua peristiwa penting yang terjadi di pengadilan, saudaraku. Yang pertama, siksaan luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diperlakukan seperti binatang, kejam, tak berberi kemanusiaan. Luar biasa. Jahatnya tidak ampun, ya, itu manusia. Haleluya. Tolong ayatnya boleh ditayangkan. Ya. Lukas 23:25 bisa ditayangkan. Haleluya. Itu yang terjadi, ngeri. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk disiksa dan disesat. Bayangkan, nggak salah, disiksa, disesat, luar biasa, tidak berperi kemanusiaan. Apa yang terjadi, saudara? Penderitaan fisik yang luar biasa. Ya, terjadi pada anak-anak Tuhan sampai sekarang. Ya, ramai kan? Ada pendeta dipukuli, ya, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan, ya, ditangkapi dan lain sebagainya. Bahkan di Afrika, di Nigeria, pengikut Kristus dikumpulkan. Itu terjadi penderitaan fisik. Penderitaan fisik. Salahnya apa? Salahnya apa? Tidak ada. Hanya kebencian yang membuat mereka kayak begini. Haleluya. Ya, saudaraku, hanya kebencian yang membuat mereka kayak begitu. Sebab itu, saudara dan saya tidak boleh punya hati benci kepada siapapun.
Sebab kalau kita benci, kita akan jadi jahat, kejam seperti mereka ini. Tidak salah loh, tidak salah. Mana ada kesalahannya Tuhan Yesus? Bujuk ya enggak, ngerampok ya enggak, ya sesuatu dan lain-lain sebagainya. Tapi ditangkap kayak maling, kayak penjahat, dipukuli, disesat bisa-bisa. Ngeri. Ya, nah ini yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan fisik. Juga anak-anak Tuhan akan mengalami penderitaan fisik seperti ini. Tapi sesuatu tetap bertahan. Yesus tidak menyerah. Fisik dihancurkan, dicambuk dan sebagainya. Tapi Yesus tetap teguh, tegar, maju terus, laksanakan tugas yang Bapa berikan. Peristiwa kedua, penyangkalan Petrus. Silakan nanti baca di sini ya, kita tidak usah baca. Penyangkalan Petrus. Murid senior bahkan dibanggakan sama Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Haleluya. Murid yang dibanggakan, murid senior menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, bahkan disertai dengan sumpah dan mengukir. Ngeri. Ini Petrus. Perhatikan apa yang terjadi. Haleluya. Aku bukan pengikut Tuhan Yesus. Mulai kamu. Aku pengikutnya Tuhan Yesus. Bukan. Aku bukan pengikut Tuhan Yesus. Lihat sesuatu. Haleluya. Seringkali kita juga takut kayak Petrus. Tidak berani ngaku pengikut Tuhan Yesus. Bahkan yang kedua, aku bukan murid. Ini lebih dalam lagi. Pengikut sama murid, bagusan murid. Aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Dia bukan guruku. Dia disangkal terang-terangan. Takut mengakui Tuhan Yesus. Takut mengakui dia adalah pengikut. Takut mengakui dia adalah murid. Takut. Banyak orang Kristen anak Tuhan seperti ini. Meskipun tidak terang-terangan. Ya, jangan bosan ya saudara. Saya mesti kembali ke ilustrasi seperti itu. Kalau diundang makan, prasmanan di satu pesta, setelah ambil makanan, belum ada. Isi aku, di lopong ngake, ambil makanan langsung. Kenapa kan? Ambil makanan, tundukkan kepala. Ya tidak usah bengok-bengok. Tundukkan kepala aja. Lu adalah hati. Kita seperti Petrus. Tidak berani mengakui. Tidak berani menunjukkan. Aku pengikut Kristus. Aku murid Tuhan Yesus. Tidak berani. Bahkan yang ketiga paling hebat. Dia mengatakan ini, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Pakai sumpah dan kutuk. Baca ayat-ayatnya. Ya, baca. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Bayangkan, saben hari ikut Tuhan Yesus, makan sama-sama Tuhan Yesus. Ya, masuk ke taman Getsemani pun 3 orang dipakai. Petrus, Yakobus, Yohanes masuk sama-sama.
tidak kenal, tidak mengakui pengkhianat. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus cuma lihat Petrus dengan pandangan mata yang cinta. Petrus lihat Tuhan Yesus, dia nangis. Oh Tuhan, aku kok bisa kayak gini? Aku kok bisa kayak gini? Nangis Petrus. Dan dia bertobat. Luar biasa. Mengapa? Pandangan mata Tuhan Yesus yang penuh kasih menembus hati Petrus. Sesuatu kasih Tuhan menembus hati kita. Seberapa besar kesalahan kita. Kita tidak dibuang. Diberi kesempatan untuk bertobat. Buka hati untuk kemurahan Tuhan Yesus. Untuk kasihnya yang tidak terbatas. Buka hati. Petrus bertobat. Penyangkalan Petrus membuat Tuhan Yesus menderita secara batin, penderitaan batin yang berat. Penderitaan Tuhan Yesus lengkap, penderitaan fisik, jasmani, penderitaan batin di dalam lahir batin menderita. Banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu, lahir batin menderita. Saudaraku, mungkin dari dipukul, tapi diolok-olok, dihina, ya, saudaraku, sakit hati. Betapa Tuhan Yesus diolok-olok. Kita pun akan mengalami hal seperti itu, tapi tetap kuat dan bertahan, seperti Tuhan Yesus. Dia tidak menyerah. Meskipun diperlakukan tidak adil, tapi dia tidak menyerah. Yang ketiga, yang kita kenal dengan istilah jalan salib. Ya, jalan salib. Ini luar biasa loh saudaraku. Orang-orang ada di pengadilan itu sudah tidak ada tidak ada ampun lagi, saudara. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus tidak berdaya. Pilatus tidak berdaya. Dia tahu Tuhan Yesus tidak salah. Tapi dia nuruti kemauan orang banyak. Saudaraku ya, tahu Tuhan Yesus tidak salah, tapi nuruti kemauan orang banyak. Tuhan Yesus diserahkan kepada orang-orang itu untuk disalib. Haleluya. Saudaraku, Tuhan Yesus kemudian memikul salibnya. Ada dua peristiwa di samping yang lainnya. Haleluya. Ada banyak peristiwa di jalan salib, tapi kita ambil dua peristiwa saja. Luar biasa. Tuhan Yesus memikul salib yang berat sampai Kalvari atau Golgota. Ya, saudara, berat. Nggak tidur semalaman, dicambuk, ya, hancur kulitnya. Dia mengalami perdarahan, lemes badannya. Salib
sudah disiapkan. Sehingga putusan datang, salibkan, langsung salib itu taruh di atas tubuh Tuhan Yesus. Bayangkan misalnya, rekayasa yang jelas kelihatan. Haleluya. Kebencian membuat mereka begitu kejam. Mati disalibkan, saudara. Itu menurut hukum Romawi. Diperuntukkan penjahat-penjahat kelas berat. Ya, penjahat-penjahat kelas berat. Dan juga untuk budak-budak yang tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Kalau salah, salib. Sudah tidak pakai macam-macam. Sangat hebat. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus memikul salib yang berat sampai Golgota. Artinya apa? Pikul salib sampai tujuan. Saudara dan saya juga, firman Tuhan bilang, kalau orang tidak mau pikul salib, tidak berhak jadi muridku. Pikul salib. Jadi orang Kristen berat ya, jadi orang Kristen susah ya. Saudaraku, apa artinya pikul salib? Pikul salib itu berarti menderita karena Kristus. Bukan menderita karena kita salah, bukan. Tapi kita tidak salah, tapi kalau kita harus menderita karena apa? Karena kita pengikutnya Kristus. Itu artinya pikul salib. Sampai kapan? Sampai tujuan tercapai. Sampai Tuhan Yesus bilang cukup, pulang, selesai. Tapi selama kita hidup di dunia, tetap pikul salib. Tetap pikul salib. Ya, jangan lalu ngomong gini, wah gak enak ya. Jadi wong Kristen gak enak ya. Ampun ya. Ya. Ini pikiran salah. Ya, sekali Kristen, tetap Kristen. Sekali pengikut Yesus, tetap pengikut Yesus sampai akhir hidup. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, bahasa Inggrisnya, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Ikut Yesus, maju terus. Jangan berpikiran untuk mundur. Di dalam dunia kita menderita, tetapi waktunya akan tiba. Masuk surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus, berbahagia bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Saudaraku, saya sedikit mikir waktu itu, ya, salib yang dipikul Tuhan Yesus begitu berat, ditambah lagi karena fisiknya lemah. Karena itu Tuhan Yesus bolak-balik jatuh, ya. Saya buka ayat-ayat Alkitab, saya kepingin tahu berapa kilo sih beratnya salibnya Tuhan Yesus. Ya, saudaraku, silakan cari. Saya juga sudah cari, tapi silakan cari. Di sinilah letaknya keuntungan memakai AI, artificial intelligence. Di sini letaknya untuk memakai itu. Ya, dan saya pakai AI, saya tanya. Memang dijawab dengan jujur, Alkitab tidak menuliskan. Tetapi menurut para peneliti beratnya adalah, nah,
AI. Kegunaannya di situ. Ya, tapi saya berkata, jangan pakai AI untuk menyiapkan khotbah. Ya, jangan pakai AI untuk menyiapkan khotbah. Sebab apa kita bisa pakai AI untuk menyiapkan khotbah? Saudaraku, kamu ayat, tanya sama AI, bagaimana penguraian dari ayat ini? Mau diuraikan sama AI. Kita tidak doa. Lalu yang kita sampaikan firman itu bukan firman Tuhan, tapi bukan khotbah, tapi apa? Pidato, sambutan. Ya, tidak ada ungkapan. Karena tidak pakai doa. Karena itu menyiapkan khotbah, saya sama sekali tidak pernah pakai AI. Doa sama Tuhan, buka firman. Doa sama Tuhan, buka firman. Ya, karena itu saya ingatkan, saya tahu. Karena itu saya punya AI Gemini, punya ChatGPT, punya sesuatu. Tapi tidak saya pakai. Dan saya tahu buat orang males. Tapi kalau cari perbandingan seperti tadi, tanya berapa beratnya salib Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, itu pengetahuan. Bagi kita tidak ada gunanya itu beratnya berapa. Ya, tetapi untuk diketahui. Karena itu, saudaraku, ayo belajar firman Tuhan. Berani pikul salib. Setiap orang beda beratnya. Mungkin saya 1 kilo. Mungkin Pak Yabes 5 kilo. Ya, Pak Edi 10 kilo. Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tahu kekuatan kita untuk bisa pikul ini. Dan Tuhan tidak memberi yang lebih berat daripada yang mampu kita pikul. Berserah saja kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama, sampai tujuan, berarti sampai selesai. Yang kedua, 2 peristiwa. Simon dari Kirene dipaksa ikut memikul salib Tuhan Yesus. Berkat salib Kristus, keselamatan diperuntukkan semua orang. Simon dari Kirene dipaksa sehingga dia terpaksa memikul salib Tuhan Yesus. Tapi dia dapat berkat. Dia dapat berkat. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Meskipun terpaksa awalnya, tapi dia dapat berkat. Simon dari Kirene. Nah, saudaraku, kita harus juga kemudian bertanya, Simon dari Kirene itu orang apa? Ya, saudaraku, orang apa? Kok dia sampai di Yerusalem itu? Ngapain? Ternyata Simon dari Kirene itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang tinggal di Kirene. Dan Kirene itu adalah satu kota di pantai utara Afrika. Dan Kirene itu banyak orang Yahudi di situ. Tidak tahu kok bisa sampai sana kayak apa. Jadi saudaraku, kita melihat di sini jangkauan keselamatan Tuhan bukan hanya di Israel, tapi sampai di luar. Haleluya. Orang-orang yang di luar Israel, tapi mau datang, dia akan terima keselamatan. Mau pikul salib meskipun dipaksa dan awalnya terpaksa. Tetapi kemudian dia membuka hati. Terima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia terima keselamatan. Haleluya. Saudaraku, mungkin dalam hidup kita juga kita seperti itu. Haleluya. Ya, saudaraku. Mungkin satu kali kita takut karena kita dipaksa untuk datang ke gereja. Tapi kalau kita mau lakukan itu,
Dan kemudian kita merasa, kok enak, senang ya, membuka hati. Terima Tuhan Yesus juga pasti terima keselamatan. Jadi dipaksa dalam tanda kutip, tidak usah marah, ikut aja. Haleluya. Ya, saudaraku ya, orang yang lagi pacaran, saudaraku, ya, calon suaminya itu tidak ke gereja, tapi dia di gereja Pantekostal gitu. Nah, calon suaminya terpaksa ikut. Tapi kalau terpaksa ikut dan dia mau buka hati, dia juga akan terima keselamatan. Karena itu jangan ragu-ragu, ajak calon suami yang belum percaya Tuhan Yesus. Namun kalau bisa jangan, cari yang sudah percaya aja. So, kadang-kadang bukan kita yang menarik dia kepada Tuhan Yesus, tapi kita ditarik keluar dari Tuhan Yesus. Seringkali saya kasih contoh apa, saudaraku? Mengangkat dan menarik lebih gampang mana? Lebih gampang menarik. Jatuh, angkat, berat. Ya, jadi karena itu hati-hati. Keselamatan diperuntukkan bagi semua orang di seluruh muka bumi. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, peristiwa di Kalvari. Haleluya. Peristiwa di Kalvari. Kadang-kadang kita mungkin bingung juga ya. Ada yang bilang Kalvari, ada yang bilang Golgota. Ya, Golgota sama Kalvari itu sami mawon, cuma bahasanya yang dipakai beda. Golgota itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani menggunakan Golgota, tapi Kalvari itu pakai bahasa Latin. Bahasa terjemahannya Bukit Tengkorak. Bahasa Indonesia, haleluya, ya, itu Bukit Tengkorak. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Jadi tidak usah bingung, Kalvari, Golgota, tempat tengkorak, bukit tengkorak, sami mawon. Ya, nah, saudaraku, peristiwa Kalvari kita ingat, saudaraku, yang pertama apa? Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada 7. Kalau bisa hafal lebih bagus. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi yang penting kita ingat ada 7. Ya, saya ingat yang pertama, Bapak ampuni mereka. Ya, yang pertama. Yang ke-7, Bapak, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, 1, 7. Tengahnya banyak di sini. Ya, silakan hafal. Kalau hafal nanti dalam kuis keluarga, hafal 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, nanti dapat hadiah telur 2. Ya, ya. Nah, saudaraku perhatikan 7 perkataan Tuhan Yesus diucapkan di atas kayu salib. Dan ini berarti apa? Tugas dari Bapa telah diselesaikan. Yang ke-6, sudah selesai. Yang ke-7, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya, tugas dari Bapa sudah diselesaikan. Haleluya. Dan yang kedua, memanggil manusia untuk percaya kepadanya dan diselamatkan. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Daus. Bagi manusia, ayo semua datang untuk terima keselamatan. Yang ketiga,
mengalahkan setan dengan total, dan pernyataan kemenangan mutlak Tuhan Yesus. Saudaraku lihat, pernyataan Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Itu berarti kemenangan total terhadap setan. Haleluya. Jadi kalau ingat, setan berusaha untuk menggagalkan misi Tuhan Yesus, perintah Bapa kepada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Setan berusaha dari awal. Di mana? Di bagian kurun. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, setan datang sama dia di bagian kurun. Kalau engkau anak Allah, rubah roti, rubah batu jadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, malaikat akan menatang engkau. Kalau engkau anak Allah, ya, iblis tidak begini. Dan terakhir iblis bilang, lihat semua kekayaan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah. Yesus tidak mempan dengan godaan setan. Yang pertama, ya, iblis terus berusaha mengganggu Tuhan Yesus dengan macam-macam cara. Tapi yang paling jelas adalah di Getsemani. Saudaraku, tapi Yesus tidak menyerah, tidak takut menghadapi maut sekalipun. Dan selanjutnya, saudaraku, di bagian-bagian ini, engkau menyelamatkan manusia, engkau menyelamatkan orang, tapi selamatkan dirimu sendiri. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu sendiri. Godaan. Kalau Yesus turun dari salib, rencana Bapak gagal. Tapi lihat, Yesus tak mau. Berarti apa? Yesus bilang, sudah genap, sudah selesai. Berarti kemenangan total terhadap iblis dan pernyataan kemenangan. Aku sudah menang. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Yang kedua, apa yang terjadi di Kalvari? Pertobatan seorang penjahat dan pengakuan bahwa dia anak Allah. Haleluya. Ya, saudaraku. Penjahat sebelah mana yang bertobat? Alkitab tidak menuliskan. Sebab itu tidak perlu berdebat. Kanan, kiri, kanan. Tidak bisa berdebat. Pokoknya salah satu. Ya, saudaraku. Banyak orang berpendapat kanan karena apa? Mikir. Pada waktu penghakiman, Tuhan Yesus bilang apa? Domba kanan, kambing kiri. Ya, mungkin juga betul. Pertobatan seorang penjahat di atas kayu salib. Tuhan, engkau tidak salah. Kalau engkau nanti kembali sebagai raja, aku ingin ikut engkau. Tapi Tuhan Yesus ngomong, hari engkau bersama aku dalam Firdaus. Luar biasa. Dan saya lihat, haleluya. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kita kepada Tuhan Yesus, tidak akan mengecewakan. Sebab apa? Kita pasti masuk surga sesuai janji Tuhan. Haleluya. Siapa yang menyebut nama Tuhan Yesus, dia akan menerima hidup yang kekal. Karena itu jangan ragu-ragu, tetap percaya Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Dan pengakuan bahwa dia adalah anak Allah juga diucapkan oleh seorang perwira tentara Romawi. Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kalvari. Sungguh dia anak Allah. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara lihat yang ketiga,
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Rela mati untuk saudara dan saya. Rela mati untuk saudara dan saya. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Ya, saudara. Kalau kita itu untuk mati karena Tuhan Yesus, berani ya. Tapi sampai saat ini enggak. Cuma sayang, kita enggak berani mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sayang. Saudara, peristiwa yang terjadi di satu tempat. Saudara, satu keluarga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Suami, istri, dan 2 anak. Satu desa gempar disidang. Saudara ya, tahu ya, aslinya ceritanya. Haleluya. Sangkal Tuhan Yesus. Lepaskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Maka anakmu selamat. Sekali Yesus, tetap Yesus. 2 anaknya dibunuh di depan dia. Bapak Ibu gimana rasanya? Ya, tapi pengadilan desa masih ada kesempatan. Sangkali iman, tinggalkan Tuhan Yesus. Istrimu selamat. Dia bilang, no. Tidak, istri itu. Bayangkan suami, ya apa rasanya? Ya apa rasanya? Haleluya. Terakhir, kesempatan terakhir. Sangkali iman, tinggalkan Tuhan Yesus. Engkau selamat. Orang ini, dia tidak jawab. Tapi dia nyanyikan sebuah lagu seperti tadi. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ya, keputusanku mengikut Yesus. Aku tidak akan ingkar. Aku tidak akan tinggalkan. 4 nyawa melayang. Tapi kemudian kepala desa mulai mikir, ada apa ini? Sampai 4 orang rela korbankan nyawa. Ada apa? Roh Kudus memberi penerangan. Sadar kepala desa, dia bertobat. Dan seluruh desa bertobat. Kematian 4 orang tidak sia-sia. Seluruh desa bertobat. Haleluya. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Haleluya. Karena itu kalau memang kita harus mati, kita berani. Sebab firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan menerima mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Tiba kita pada kesimpulan. Haleluya. Yang pertama, Getsemani. Peristiwa di Getsemani memberikan teladan buat kita dalam hal berdoa. Ayo berdoa kayak Tuhan Yesus. Berdoa kayak Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh-sungguh serius. Jangan main-main. Ya. Yang kedua, pengadilan.
memberikan teladan, peristiwa-peristiwa pengadilan, memberikan teladan kepada kita dalam hal menderita karena kebenaran. Tuhan Yesus tidak salah, dipukuli, disiksa, tapi dia tahan, menderita karena kebenaran. Teladan buat kita. Ya, seringkali kita hidup benar, tapi kita menderita. Tidak apa-apa. Tuhan Yesus sudah alami, bahkan lebih hebatnya. Yang ketiga, jalan salib, teladan dalam hal ketaatan. Tuhan Yesus pikul salib. Taat perintah Bapa. Taat perintah Bapa. Menuntaskan perintah Bapa. Juga kita. Kalau kita taat, jangan taat separuh. Jangan taat sebagian. Tapi taat sampai tuntas akhir. Sampai selesai seluruhnya. Yang keempat, Kalvari, teladan dalam kesetiaan. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Teladan dalam kesetiaan. 4 hal ini berdiri atas satu dasar. Apa? Kasih. Kasih. Haleluya. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti suka berdoa. Karena berdoa berarti jalin hubungan dengan Tuhan. Orang yang cinta mesti jalin hubungan. Ya, kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kita pasti berani menderita karena hidup dalam kebenaran atau mempertahankan kebenaran di dalam. Berani menderita. Kalau kita memiliki kasih, kasih Kristus dalam hidup kita, kita pasti taat sampai kita selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Dan kalau kita cinta Tuhan, kita pasti setia sampai akhir hidup. Seperti itu. Kalau saudara dan saya memiliki kasih Kristus, haleluya, teladan dari Getsemani sampai Kalvari akan terwujud. Ternyata terlihat, termanifestasi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Seperti itu. Peringatan sengsara Tuhan Yesus bukan sekedar peringatan kematiannya di atas Golgota, tapi rentetan peristiwanya itu yang sangat penting buat kita. Nah, karena itu lakukan di dalam hidup kita, maka kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati.